Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang adat istiadat suku Batak Toba dan bagaimana pendidikan multikulturalnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Herma Suryani Sianturi dan rekan saya Julika Purwasi. Sebelum kita membahas adat istiadat suku Batak Toba, terlebih dahulu kita membahas asal-usul suku Batak Toba. Suku Batak Toba berasal dari Pusuk Buhit di wilayah Cianjur Mula-Mula, sebelah barat Pangururan di tepi Danau Toba. Nama Cianjur Mula-Mula diambil dari sebuah pemukiman atau huta di lembah segala yang menjadi model bagi semua pemukiman di sekitar Toba. Huta pertama itu bernama Cianjur, ditambah dengan predikat mula-mula, karena menjadi pemula bagi semua huta berikutnya. Lengkapnya disebut dalam silsilah Cianjur Mula-Mula atau Sagala Limbong Mulana atau Pusuk Buhit. Ketiga nama tersebut identik dalam tradisi, merujuk pada geografi yang dianggap sakral sebagai tempat doa dan bukit keramat, tempat roh-roh leluhur atau si jolo-jolo Tuba atau si Raja Batak bersemayam. Nenek moyang orang Batak dikenal sebagai si Raja Batak yang dianggap turun dari langit oleh Dewa Batara Guru. Begitu juga permasyurinya yang berasal dari antara 7 putri kayangan. Suatu hari, ketujuh putri kayangan mandi di telaga Pusuk Buhit tempat si Raja Batak sering bertapa. Suku Batak Toba memiliki tradisi yang sangat erat dengan kekeluargaan, persatuan, dan penghormatan terhadap leluhur. Mereka memiliki beragam tradisi termasuk upacara pernikahan, kematian, dan lahiran anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang adat istiadat suku Batak Toba. Yang pertama, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan Batak Toba diambil dari garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Kekerabatan muncul karena adanya perkawinan. Bagi suku bangsa Batak Toba, sesama satu marga dilarang saling mengawini atau menikah. Jika melanggar ketetapan ini, maka si pelanggar akan mendapat sanksi adat. Yang kedua yaitu upacara adat. Upacara adat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, upacara kelahiran atau manganak. Upacara ini dilakukan ketika seorang ibu melahirkan anak. Ada ritual-ritual khusus seperti memotong tali pusat, memberi nama, dan menyambut kehadiran bayi. Selanjutnya, upacara pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang didasarkan pada cinta dan komitmen untuk saling mendukung serta berbagi hidup. Ikatan itu dianggap sakral dan mengikat sehingga melibatkan berbagai tradisi yang memperkuat hubungan antar pasangan. Dalam budaya etnis Batak Toba, terdapat beberapa tahap penting yang dilakukan saat proses pernikahan. Yang pertama, marhusib. Tahap pertama dalam proses pernikahan suku Batak adalah marhusib, yang secara harfiah berarti berbisik. Namun yang sebenarnya terjadi adalah pembicaraan tertutup dan hanya dilakukan oleh utusan calon pengantin pihak perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya tahap martupol. Melakukan tahap martupol yang dikenal juga sebagai pertunangan sekaligus membuat perjanjian pranikah di hadapan jemaat gereja, khususnya orang Batak beragama Kristen. Tata cara pelaksanaannya umumnya diatur oleh pihak gereja. Selanjutnya, marhata sinamat. Apabila tahap martupol telah dilaksanakan, saatnya membicarakan mas kawin yang akan diserahkan pihak laki-laki kepada perempuan, seperti hewan yang akan disembelih, banyak tamu undangan, banyak ulos yang akan diserahkan, dan lokasi pesta. Selanjutnya, martonggo raja. Tahap martonggo raja dianggap sebagai hal penting jika ingin menyukseskan sebuah acara adat. Tahap tersebut adalah rapat besar sebelum upacara adat yang bersifat seremonial dan mutlak diselenggarakan oleh tuan rumah terkait kepentingan pesta. Selanjutnya, tahap marsibuha-buhai. Tahap marsibuha-buhai dilaksanakan pada pagi hari sebelum masuk ke acara pemberkatan dan pesta adat dengan menyertakan keluarga yang paling dekat. Marsibuha-buhai berasal dari kata buha, yakni membuka atau mengawali. Tujuan utama acara itu untuk memberi hormat kepada keluarga dan pengantin perempuan sebagai boruni raja yang rela meninggalkan rumah untuk ikut ke rumah suaminya. Acara itu dapat dilaksanakan dari rumah pihak pengantin perempuan atau laki-laki.
Nah, selanjutnya tahap menjalo pasu-pasu perbagason. Pemberkatan pernikahan merupakan acara yang sepenuhnya berada di bawah wewenang gereja. Kedua belah pihak duduk bersama-sama untuk menyaksikan proses pemberkatan oleh pendeta sebagai bentuk pengesahan perkawinan melalui lembaga agama. Kemudian tahap ulaun unjuk atau merunjuk. Setelah pemberkatan dari gereja selesai, tiba waktunya untuk melaksanakan pesta adat di gedung pertemuan atau sopo gudang. Pihak pengantin laki-laki menyebut pesta adat dengan merunjuk, sedangkan pihak beru atau perempuan menyebutnya dengan mahantuor. Selanjutnya tahap memasuki gedung pesta. Proses pelaksanaan merunjuk terbagi beberapa langkah yang diawali dengan mengundang semua kerabat dari kedua belah pihak untuk memasuki gedung. Pihak keluarga laki-laki menyambut kedatangan pihak perempuan yang menjadi hula-hulanya. Pada saat memasuki gedung, setiap bagian rombongan yang masuk selalu ada kaum perempuan yang membawa tandok yang berisikan beras. Hal itu sebagai dukungan atau sumbangan kepada kedua mempelai yang sedang melaksanakan adat pernikahan. Selanjutnya, tahap penyampaian tudu-tudu si panganon. Dalam tahap penyampaian tudu-tudu si panganon, kedua belah pihak akan menyerahkan tudu-tudu si panganon masing-masing. Pihak laki-laki akan menyerahkan daging hewan utuh, sedangkan pihak perempuan menyerahkan ikan mas yang sudah dimasak. Yang selanjutnya tahap dengke si mudur-mudur. Secara terpisah, pihak tulang atau paman dari kedua belah pihak akan menyerahkan ikan mas yang disebut dengke si mudur-mudur. Sejatinya ikan yang diserahkan adalah ihan atau ikan Batak yang hidup di Danau Toba dan perairan di Tanah Batak. Yang selanjutnya tahap majalo tupak. Acara pernikahan memang selalu membutuhkan biaya besar. Selain bantuan dari kerabat dekat, bantuan dari teman umumnya sangat diharapkan untuk meringankan biaya yang sudah dipakai untuk membiayai semua proses pelaksanaan adat pernikahan. Nah, selanjutnya tahap membagi jamban. Membagi jamban merupakan proses pembagian tudu-tudu si panganon atau penanda perjamuan kepada kerabat pihak perempuan. Nah, selanjutnya tahap marsisianan. Tahap acara marsisianan dianggap menjadi puncak dari pesta perkawinan yang sedang dilakukan. Acara marsisianan biasanya diawali dengan penyampaian pinggan penungkunan atau piring penanya yang berisi beras, daun sirih serta uang. Tahap penyerahan penandaian. Secara harfiah, penyerahan penandaian bisa diartikan sebagai penyerahan tanda pengenalan yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan. Penandaian tersebut dapat berupa uang dengan jumlah yang telah disepakati. Selanjutnya tahap penyerahan tintin marakup. Tintin marakup artinya cincin penyatu yang dimaknai sebagai tanda kesepakatan antara tulang mempelai pria dengan orang tua mempelai wanita. Yang selanjutnya tahap mengulusi. Ulus adalah kain tenun yang dipakai suku Batak dalam setiap kegiatan apapun. Secara simbolik, ulus diartikan sebagai sarana pengikat kasih dan penyaluran sahala atau berkat pihak hula-hula kepada burunya. Yang terakhir yaitu paulak une atau manikir tangga. Acara terakhir dalam proses pernikahan suku Batak adalah tahap paulak une dan manikir tangga. Acara itu disebut dengan ulawan sadari atau kegiatan satu hari karena dilakukan hanya satu hari saja, bertepatan dengan acara adat pernikahan. Kemudian upacara kematian atau mangkal holi. Upacara adat mangkal holi adalah proses menggali kembali tulang belulang dari kubur yang sifatnya sementara dan selanjutnya akan ditempatkan ke dalam tempat yang baru, biasanya terbuat dari semen yang dikenal dengan istilah batu napir atau tugu marga. Yang ketiga, filsafah hidup. Filsafah hidup suku Batak biasa disebut dalihan natolu atau tungku yang tiga, yaitu sembah marhula-hula, sikap sembah atau hormat kepada keluarga pihak pemberi istri atau ibu. Kemudian elik marboru, sikap membujuk atau mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, manat mardonga tubuh atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Yang keempat yaitu rumah adat. Rumah adat suku Batak Toba biasa disebut rumah bulun, di mana rumah ini memiliki ciri khas dengan atap berbentuk pelana dan bangunan panggung. Rumah adat ini melambangkan keseimbangan dan harmoni hidup. Yang kelima yaitu kesenian.
Di sini ada tarian Sigale-gale. Tarian Sigale-gale adalah tarian tradisional suku Batak Toba yang melibatkan boneka patung Sigale-gale yang digerakkan oleh 2 hingga 3 orang. Tarian ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang sangat disayangi oleh ayahnya dan digunakan sebagai pelipur lara setelah kematian anak tersebut. Yang kemudian alat musik gondang. Gondang Sababonan adalah pertunjukan musik tradisional suku Batak Toba yang melibatkan pemain musik yang memainkan alat musik tradisional seperti gondang, tagading, dan sarune. Pertunjukan ini sering menjadi pengiring dalam berbagai upacara adat seperti perkawinan dan upacara pemakaman. Kemudian ada ulos. Ulos adalah kain tenun khas Batak yang memiliki makna harfiah kain atau penutup. Ulos ini digunakan sebagai penutup tubuh dan sering digunakan oleh perempuan menggunakan kapas. Ulos menjadi bagian penting dalam upacara adat suku Batak. Dianggap sakral dan bernilai tinggi karena melambangkan kasih sayang, restu, dan persatuan di antara anggota suku. Yang terakhir yaitu sistem kepercayaan. Masyarakat Batak Toba awalnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum masuknya agama lain. Saat ini mayoritas suku Batak Toba memeluk agama Kristen Protestan. Nah, kemudian bagaimana pendidikan multikultural dalam budaya suku Batak? Pendidikan multikultural dalam budaya suku Batak merupakan sebuah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati, menerima, memahami, dan komitmen moral untuk keadilan sosial. Konsep dasar pendidikan multikultural adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme sesuai Perang Dunia Kedua. Pendidikan multikultural di suku Batak serta di Indonesia secara umum sangat penting untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya multikulturalisme dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnik, dan gender. Dengan demikian, pendidikan multikultural di suku Batak dan di seluruh Indonesia diharapkan dapat membentuk generasi yang toleran, menghargai keberagaman, dan mampu menghadapi masyarakat majemuk dengan bijaksana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.